Bayangkan otak kita seperti kantor yang sibuk, dan setiap kali kita stres atau cemas, si amigdala, si alarm darurat di otak langsung panik, berteriak kebakaran. Padahal mungkin cuma ada deadline yang mendekat atau presentasi yang bikin keringat dingin. Nah, inilah saat meditasi datang sebagai petugas keamanan yang menenangkan, membawa megafon sambil berkata, "Hei tenang, semuanya aman. Tarik napas dalam-dalam, nggak ada yang terbakar di sini." Jadi, apa yang terjadi di otak ketika kita meditasi? Pertama-tama, si amigdala ini akan dikasih tahu untuk berhenti panik. Meditasi berfungsi seperti bos bijaksana yang bilang, "Santai dulu, jangan keburu kepanikan, kita bahas ini dengan tenang." Akibatnya, si amigdala yang biasanya bersemangat kelebihan ini mulai tenang, seperti anak kecil yang diberi permen, sementara prefrontal cortex yang lebih pintar dan tenang mengambil alih kendali. Dia yang biasanya jarang dapat giliran bicara, akhirnya bisa berkata, "Baiklah, mari kita pikirkan solusi dengan tenang." Bukan cuma itu, meditasi juga keren karena bisa meredam aktivitas di sistem limbik yang kadang suka overdrama. Jadi, kalau sebelumnya kita merasa hidup ini drama Korea penuh air mata, meditasi bisa bikin suasana jadi lebih kalem, kayak film komedi romantis. Plus, si hipokampus, bagian otak yang suka menimbun memori emosional, bisa lebih damai, nggak gampang nyimpen dendam ke masa lalu, jadi kita bisa move on dengan lebih smooth. Dan jangan lupa, meditasi punya jurus pamungkas, mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Ini mirip tombol chill mode di tubuh kita, bikin semua yang tegang jadi rileks. Seperti punya remote control yang bisa menurunkan volume stres dan meningkatkan mode relaksasi, kayak duduk di pantai sambil nyeruput es kelapa. Hipotalamus, yang ngatur semua hormon stres, jadi bisa nyantai dan bilang, "Oke, turunin aja level kortisolnya, hari ini nggak ada yang perlu dipanikin." Terakhir, meditasi juga bikin prefrontal cortex lebih kuat, seperti pelatih fitness yang melatih otak biar fokus dan konsentrasi. Jadi, kalau sebelumnya kita mudah terjebak dalam spiral pikiran overthinking yang nggak berujung, meditasi ini kayak mentor bijak yang bilang, "Hei, fokus dulu, jangan kemana-mana pikiranmu." Hasilnya, kita jadi lebih fokus dan nggak gampang cemas, kayak biksu zen yang tenang di tengah pasar malam. Jadi, meditasi itu semacam bos HRD di otak yang tugasnya memastikan semuanya kerja dengan harmonis dan nggak ada yang tiba-tiba nangis di meja kerja. Kalau rutin meditasi, lama-lama otak kita jadi tim yang solid, nggak gampang panik, dan siap menghadapi tantangan hidup dengan senyuman. Bayangkan otak Anda adalah kantor yang sibuk. Ada bagian yang suka panik, seperti alarm kebakaran yang selalu berisik walaupun cuma ada ketumpahan kopi. Lalu datanglah si meditasi, alias si zikir, si CEO baru yang datang dengan tenang. Dia jalan keliling kantor, melihat si alarm amigdala yang suka lebay. Langsung dipencet tombol mutinya. "Bro, santai aja, belum perlu manggil pemadam." Di ruangan lain, ada korteks prefrontal yang biasa ngatur rencana masa depan. Dulu stres mikirin bayar cicilan, sekarang jadi lebih rileks karena si meditasi bilang, "Nggak usah kebanyakan mikir, fokus aja sama yang penting." Si hipokampus, bagian HRD yang suka kelupaan naruh file penting, sekarang belajar arsip rapi dari meditasi, jadi, nggak ada lagi adegan kelabakan nyari remote TV dan yang paling penting, si ACC, petugas security yang suka bolos, sekarang lebih disiplin. "Hei, fokus, nggak boleh nge-scroll medsos pas jam kerja." Si zikir bikin suasana kantor otak jadi tenang, kayak ruang santai dengan musik lembut. Semua karyawan otak kerja dengan santai, tanpa drama berlebihan. Itulah sihir meditasi, bikin semua senyum, sambil minum teh sore-sore.